BMKG Jambi prediksi musim kemarau di Kabupaten Muaro Jambi terjadi pada dasarian kedua bulan Mei 2023. KPU akan melakukan perubahan PKPU tentang penghitungan 30% keterwakilan perempuan. Pengadilan Negeri Muara Bulyan telah menerima berkas pengurusan bebas pidana dari ratusan bacalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 12 Mei 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Muaro Jambi, wilayah Kabupaten Muaro Jambi akan memasuki musim kemarau pada dasarian kedua bulan Mei 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Muaro Jambi memprediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi akan terjadi pada dasarian kedua bulan Mei 2023. Musim kemarau secara serentak akan terjadi di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi, kecuali di Desa Kasang yang berada di Kecamatan Kumpeh Ulu. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan adanya perbedaan di awal musim kemarau pada Desa Kasang, karena wilayah tersebut berada pada sebelah tengah timur. Pada musim kemarau tahun 2023 ini diprediksi akan lebih panjang dan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Menurut BMKG, prediksi awal musim kemarau di Muaro Jambi itu di dasarian 2 Mei. Kemarau itu sebenarnya bukan tidak terjadi curah hujan ya, tetapi ada curah hujan dengan intensitas yang berbeda, lebih rendah daripada ketika musim hujan. Dari catatan BMKG sepanjang bulan Mei 2023, ditemukan 1 titik panas yang terpantau di Kecamatan Mestong. Diprediksi kemunculan titik panas atau hotspot berpotensi lebih mudah terjadi. Untuk memastikan kemunculan titik panas dapat terpantau dan bisa segera ditindaklanjuti oleh tim yang ada di lapangan, BMKG Stasiun Klimatologi bekerja sama dengan Universitas Jambi akan memasang kisaran 7 alat pemantau titik panas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi terus bertambah. Dinas Kesehatan merilis ada tambahan 2 kasus positif yang saat ini sedang menjalani perawatan di ruang isolasi milik pemerintah Provinsi Jambi. Kasus COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi kembali bertambah 2 kasus. 2 kasus ini berasal dari warga Kecamatan Sekernan, diketahui setelah melakukan screening dan dilanjutkan pemeriksaan PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Atas temuan kasus baru tersebut, Dinas Kesehatan Muaro Jambi mengklaim telah melakukan pelacakan kontak terhadap keluarga dan tidak ditemukan warga yang positif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Afif Udin mengatakan, di waktu yang bersamaan juga terdapat 2 pasien yang dinyatakan sembuh dari serangan virus COVID-19. 2 pasien tersebut yakni warga Jaluko dan Sekernan. Kedua pasien kini telah dipulangkan dari ruang isolasi milik pemerintah Provinsi Jambi. Saat ini ada 10 kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan penemuan kasus yang baru ini, tetap ada pelaksanaan, kita lakukan tracking di wilayah tempat tinggal kasus. Cuma kita tetap, karena kita kan sudah mulai berteman dengan COVID. Masyarakat sudah mulai paham terkait dengan cara pencegahannya. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan tracking yang selama ini dilakukan, juga peningkatan kasusnya tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi memastikan pembiayaan pengobatan bagi pasien COVID-19 ditanggung oleh pemerintah. Bagi mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, Pemkab Muaro Jambi siap memberikan jam keseda. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kucuran dana untuk perbaikan jalan dari Inpres tahun 2023 ini. Ada 2 titik ruas jalan yang tengah berproses. Usaha pemerintah daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat kini membuahkan hasil. Kerusakan sejumlah ruas jalan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera diperbaiki melalui dana alokasi khusus Instruksi Presiden atau DAK Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dedi Novrianika mengatakan ada 2 titik ruas jalan yang mendapat bantuan DAK Inpres. Titik pertama untuk proses administrasi. Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi akan menyurati Dirjen Direktorat Bina Marga guna pelaksanaan lelang dini terhadap ruas jalan menuju ke Kecamatan Mendahara. Pekerjaan jalan yang akan diperbaiki sekitar 9 km dengan pagu anggaran 46,6 miliar rupiah. Sedangkan di titik kedua, untuk ruas jalan menuju Kecamatan Kuala Jambi sekitar 8 km dengan pagu anggaran 41,7 miliar rupiah. Untuk saat ini masih dalam tahapan pemasukan dan verifikasi data. Sementara itu, ada sejumlah kriteria persyaratan usulan perbaikan jalan, mulai dari sektor pertanian, wisata, hingga jalan yang diperbaiki dekat dengan jalan provinsi. Kriteria ruas jalan Inpres ini sebenarnya untuk mendukung perekonomian, artinya ke pusat-pusat pertanian, pariwisata, maupun perkebunan. Jadi dalam ini dan juga dia langsung akses ke baik jalan provinsi maupun ke jalan nasional. Itu kriteria utama yang dana Inpres. Untuk panjang ruas di 2 titik ini sekira ada berapa kira-kira Pak Dubes? Hampir rata-rata 9,67 km untuk ruas jalan ke Mendahara. Jika DAK Inpres ini terus bergulir di tahun mendatang, maka beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan diusulkan kembali. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat Kecamatan Betara mengeluhkan terkait dengan perbaikan ruas jalan lintas Kuala Tunggal yang dikira kurang optimal. Masyarakat juga menyesalkan perbaikan ruas jalan setiap tahunnya hanya tambal sulam di titik tertentu. Ruas jalan nasional lintas Kuala Tunggal yang berada di beberapa titik, seperti di Desa Mandala Jaya, Kecamatan Betara, telah dilakukan. Tokoh masyarakat Kecamatan Betara M. Taufik berterima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah memperbaiki ruas jalan lintas Jambi, Kuala Tunggal. Namun hendaknya perbaikan jalan setiap tahunnya hanya sekedar tambal sulam. Tidak heran, kerusakan jalan selalu terjadi di titik yang sama. Kondisi badan jalan yang bergelombang akan membahayakan pengguna jalan. Masyarakat berharap perbaikan jalan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan dengan cara melakukan pengaspalan penuh menutup seluruh badan jalan. Maunya kita masyarakat nih yang khususnya di lintas ini, berada di jalan lintas, harapannya kepada pemerintah ataupun yang pelaku kerja jalan ini diupayakan segera maksimalkan lah, jangan sistemnya main tempel terus. Breaking ini sebenarnya kadang-kadang belum sampai masa baru berapa bulan udah berlubang lagi. Menyikapi keluhan masyarakat, pihak Balai Jalan dan Pengawas Lapangan saat dikonfirmasi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawab karena yang berhak menjawab merupakan pimpinan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono melakukan silaturahmi ke kantor Basnas Provinsi Jambi. Usai melakukan silaturahmi, Kepala TVRI Stasiun Jambi bersama Ketua Basnas Provinsi Jambi memberikan bantuan sembako ke Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Jumat pagi, Kepala TVRI Stasiun Jambi beserta rombongan melakukan silaturahmi ke kantor Basnas Provinsi Jambi. Silaturahmi tersebut disambut Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri. Silaturahmi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar TVRI Stasiun Jambi dengan Basnas Provinsi Jambi. Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri mengatakan kerjasama antara Basnas Provinsi Jambi dengan TVRI Stasiun Jambi telah terjalin sejak dahulu. Kerjasama tersebut dalam bentuk publikasi program-program Basnas kepada masyarakat, salah satunya program pembagian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran paket sembako kali ini diserahkan kepada Pondok Pesantren Darul Muhtadin Kota Jambi. Hari ini Basnas Provinsi Jambi sebagaimana sudah dijadwalkan memberikan penyaluran distribusi beras kepada Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Dan ini sudah menjadi rutinitas di mana kita sudah berkomitmen untuk setiap 4 bulan sekali. Ketua Pondok Pesantren Darul Muhtadin Ali bin Abdurrahman Al-Jufri mengucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Jambi yang telah menyalurkan bantuan ke pondok pesantren miliknya. Alhamdulillah cukup mengembirakan sekali untuk kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Memang selama ini penduduk atau santri Pondok Pesantren orang-orang yang tergolong orang yang lemah dan tidak mampu.
Saudara, sejumlah partai politik mulai mendaftar di KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi kembali menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi dari Partai P3. Dan setelah hampir 1 jam diverifikasi, KPU Provinsi Jambi menyatakan berkas dari Partai P3 lengkap atau memenuhi syarat. Hingga hari ke-12 pengajuan bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2024, KPU Provinsi Jambi telah menerima 4 berkas partai politik, yakni Partai Umat, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan P3. Untuk berkas P3 telah diterima secara resmi dan diverifikasi oleh KPU Provinsi Jambi yang dikawal ketat oleh Bawaslu pada Jumat pukul 11 siang. Partai keempat yang mendaftarkan bacalek di KPU Provinsi Jambi ini memenuhi jumlah 55 kursi yang tersebar di 6 daerah pemilihan, termasuk pemenuhan keterwakilan 30% perempuan. Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subhan mengatakan seluruh berkas bacalek P3 Provinsi Jambi dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat. Untuk itu, pengurus P3 diminta menunggu informasi selanjutnya. Karena terhitung 15 Mei hingga 23 Juni 2023, KPU Provinsi Jambi akan memverifikasi administrasi berkas pendaftaran bacalek, baik berkas fisik maupun berkas yang diunggah di Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Daftar ya tadi jam berapa tadi? Jam 11-an ya. Setengah 11 sudah daftar, dan setelah kita cek ya berkas-berkasnya itu sudah memenuhi syarat, sudah dicenteng hijau semua. Ketua DPW Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan KPU Provinsi Jambi dalam mendukung proses pengajuan berkas caleg P3. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi telah menerima 12 orang pendaftar bakal calon DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Satu di antaranya bakal calon petahana anggota DPD RI M. Syukur yang telah menyerahkan berkas ke KPU Provinsi Jambi. KPU Provinsi Jambi telah menerima pendaftar bakal calon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Dari 19 calon pendaftar, baru 12 orang yang telah mendaftar ke KPU Provinsi Jambi hingga Kamis kemarin. Dari 12 orang pendaftar bakal calon DPD RI Dapil Provinsi Jambi itu, satu di antaranya dari petahana M. Syukur. Sekitar 30 menit, KPU Provinsi Jambi melakukan verifikasi berkas hingga dinyatakan lengkap. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, M. Syukur merupakan pendaftar ke-12 dari 19 bakal calon pendaftar DPD RI. Sementara itu, berkas pendaftar sudah dinyatakan memenuhi syarat. KPU Provinsi Jambi akan kembali melakukan verifikasi administrasi pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Verifikasi itu dilakukan untuk mengecek keabsahan dokumen pendaftar seperti ijazah dan dokumen lainnya. Anggota DPD, posisinya itu kita hanya menerima itu ada dan tidak ada. Jadi semua dokumen yang syaratnya sudah ada dan kita sudah berikan tanda terima dan dinyatakan lengkap. Sementara sang petahana M. Syukur mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan KPU Provinsi Jambi selama tahapan pendaftaran. M. Syukur menilai KPU Provinsi Jambi sangat proaktif dalam memberikan informasi dan membantu jika terdapat kesalahan maupun kekurangan berkas pendaftaran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara sejumlah partai politik mulai melakukan pendaftaran bakal caleg anggota DPRD Kota Jambi. Dan sejauh ini, saudara, baru 5 parpol yang telah menyerahkan berkas ke KPU Kota Jambi. KPU Kota Jambi telah menerima 5 berkas partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk anggota DPRD Kota Jambi. 5 berkas yang sudah diterima itu masing-masing dari Parpol Nasdem, PDIP, PKS, PAN, dan Partai Umat.
Anggota KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan masih ada parpol yang belum mendaftarkan bacalek untuk anggota DPRD Kota Jambi. Pendaftaran bacalek masih dibuka hingga 14 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berkas dari 5 parpol yang telah mendaftarkan bacalek itu telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat. Namun KPU akan melakukan verifikasi dan keabsahan berkas dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Hal itu dilakukan untuk menghindari kekeliruan data yang dapat menghambat proses pendaftaran. Diperkirakan puncak pendaftaran bacalek anggota DPRD Kota Jambi akan ramai pada Sabtu dan Minggu. Tahapan selanjutnya KPU Kota mungkin membuka pendaftaran ini kan di hari Minggu tanggal 14 Mei itu sampai jam 23.59 itu partai politik harus sudah melakukan pendaftaran. Selanjutnya di tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Deni Rahmat menambahkan ada 45 kursi yang diperebutkan bacalek di DPRD Kota Jambi. 45 kursi itu berasal dari 5 dapil di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kemarin KPU Kabupaten Tebo menerima 2 berkas pendaftaran bakal calon legislatif Kabupaten Tebo dari partai politik PDIP dan Nasdem. Hari ke-11 pendaftaran bacalek, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menerima berkas pendaftaran bakal calon legislatif. Pertama, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyerahkan berkas pendaftaran pada Kamis 11 Mei 2023. Penyerahan berkas disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDIP Wartono Trian Kusumo didampingi para pengurus. Di hari yang sama, KPU Tebo menerima berkas dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Penyerahan berkas Nasdem juga disampaikan langsung Ketua DPD Nasdem Saipul Anwar, peserta, pengurus maupun anggota. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tebo Alpadli menyampaikan 2 berkas pendaftaran bakal calon legislatif yang disampaikan oleh masing-masing partai politik tersebut langsung diverifikasi oleh petugas KPU. Namun setelah diverifikasi, ada 1 berkas partai politik tidak memenuhi syarat, yakni dari partai PDIP. Karena ditemukan formulir bakal bacalek belum lengkap, seperti pencantuman nama yang disetujui maupun yang didaftarkan. Untuk perbaikan, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo memberikan rentang waktu hingga tanggal 14 Mei 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Partai tersebut satu yang pertama datang itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kami terima, kemudian kami kembalikan untuk diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem itu kami terima, kemudian kami verifikasi, statusnya diterima. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh baru menerima 3 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk mengikuti pemilu tahun depan. Dan KPU Kota Sungai Penuh, saudara, minta kepada pengurus parpol untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga bisa mempermudah pemeriksaan berkas usulan bakal calon legislatif. KPU Kota Sungai Penuh baru menerima 3 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Komisioner KPU Kota Sungai Penuh Al-Aziari mengatakan hingga hari ke-12 dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif, pihaknya baru menerima berkas usulan nama calon legislatif dari 3 partai politik. Ketiga partai itu diantaranya PDIP, Nasdem, dan P3. Pagi tadi dari Partai Persatuan Pembangunan, LO-nya udah datang ke sini, mereka berencana akan daftarnya hari ini rencananya. Cuman sampai saat ini kami tunggu belum ada kejelasan. Al-Aziari berharap para parpol yang berkompetisi di pemilu 2024 untuk dapat memanfaatkan waktu pendaftaran sebaik mungkin sehingga mempermudah pemeriksaan berkas bacalek yang diusulkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU akan melakukan perubahan PKPU tentang penghitungan 30% keterwakilan perempuan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, masih dalam segmen menuju pemilu 2024. Hari ini, 12 Mei 2023, ada 2 partai politik yang mendaftarkan bacalek. Pihak KPU berharap partai politik dapat segera menyampaikan berkas pendaftaran untuk diverifikasi. Jumat pagi 12 Mei 2023, terdapat 2 peserta pemilu atau parpol yang telah mengajukan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Batanghari. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Hashim mengatakan, kedua parpol yang telah mengajukan pendaftaran itu yakni Partai Nasdem serta PDI Perjuangan. Sementara untuk 16 parpol lainnya masih dalam tahap proses persiapan kelengkapan bahan administrasi dari masing-masing bacalek. Pihak KPU pun berharap peserta pemilu bisa secepatnya menyampaikan berkas bakal calon legislatif agar proses verifikasi dokumen dapat segera dilakukan KPU. Sudah mengajukan bakalan calon itu hari barusan Partai Nasdem. Kalau hari ini, Jumat ini, itu direncanakan ini nanti PDIP. Selain ketentuan, waktu pendaftaran bacalek akan berakhir sampai 14 Mei 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di hari kemarin, di hari ke-11 tahapan pendaftaran bacalek, baru 2 partai politik yang mendaftarkan ke kantor KPU Kabupaten Bungo. Partai Keadilan Sejahtera yang pertama hadir mendaftar ke KPU Bungo kemarin tanggal 11 Mei 2023. Kemudian dilanjutkan Partai Nasional Demokrat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo Muhammad Bisri mengatakan setelah 11 hari dibukanya pendaftaran, baru 2 partai politik yang mendaftar. Kedua parpol PKS dan Nasdem sudah melengkapi berkas. Pihak KPU memprediksi hari terakhir masa pendaftaran, pihak parpol akan datang untuk mendaftarkan bacaleknya. Pihak KPU mengharapkan semua parpol yang datang sudah mengunggah berkas aplikasi Silon. Sampai hari ke-11 masa pendaftaran partai politik dan pencalonan, sudah ada 2 partai politik. Di hari ke-10 kemarin ada 1 partai politik PKS dan hari ke-11 ini ada Partai Nasdem. Dan tadi kita sudah laksanakan prosesinya sampai pemeriksaan kelengkapan dokumen juga, dan setelah bisa hasilnya dinyatakan lengkap dan diterima. Artinya Partai Nasdem mereka berhak untuk mengikuti proses tahapan selanjutnya, yaitu proses verifikasi administrasi. Pihak KPU Bungo menegaskan batas terakhir pendaftaran tanggal 14 Mei 2023. Pihak KPU Bungo mengimbau parpol segera berkoordinasi, jangan sampai berbenturan jadwal dan waktu dengan parpol lainnya saat mendaftarkan bacalek. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU akan melakukan perubahan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 tentang cara penghitungan 30% keterwakilan perempuan. Partai politik diminta menyesuaikan aturan tersebut saat proses verifikasi administrasi. KPU RI berencana melakukan perubahan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pengajuan mendaftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, terutama pasal 8 ayat 2 terkait cara penghitungan 30% keterwakilan perempuan. Sebelumnya, dalam pasal 8 ayat 2 menyebutkan, pertama, jika hasil penghitungan menghasilkan 0,5 ke bawah, maka dibulatkan ke bawah. Kedua, jika hasil penghitungan 0,5 ke atas, maka pembulatannya ke atas. Rencana perubahan yakni dalam penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mencontohkan, jika satu dapil ada 8 kursi, maka penghitungan 8 kali 30%, hasilnya 2,4. Pada aturan semula, maka dibulatkan menjadi 2, artinya dapil yang jumlah kursi 8 wajib menyertakan 2 kursi keterwakilan perempuan. Sedangkan rencana perubahan ini, hasil penghitungan 3,4 akan dibulatkan menjadi 3 kursi. Contoh misalnya satu daerah pemilihan itu 8, maka 8 dikali 30%. 8 kali 30%. Hasilnya 2,4. Maka kalau kemarin sebelum nanti rencana perubahan itu pembulatannya ke bawah di 2. Maka setiap 8 bakal calon itu perempuan 30%-nya minimal 2. 2 itu posisinya 1, 2, 3, 1 perempuan. 4, 5, 6, 1 perempuan. 7, 8 boleh laki-laki boleh perempuan.
Tapi nanti perubahannya 8 ini dibulatkan berapapun 0, menjadi kebulatannya ke atas, maka menjadi 3. Maka 8 itu perempuannya akan menjadi 3. Penempatannya 1, 2, 3 perempuan, 4, 5, 6 perempuan, 7, 8 harus 1 perempuan. Jadi perubahan yang akan dilakukan KPU RI. Saat ini proses pendaftaran sudah dan masih berjalan, maka KPU menempatkan pasal peralihan, artinya yang sudah mengatur bacalek perempuan berdasarkan peraturan lama bisa diteruskan. Sementara itu, penyesuaian dan perubahannya dilakukan pada saat proses verifikasi administrasi selesai. Andrew Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Pengadilan Negeri Muara Bulyan telah menerima berkas kepengurusan bebas pidana dari ratusan bakal calon legislatif dan diprediksi hingga batas pendaftar bacalek akan terus terjadi penambahan syarat dari pencalonan legislatif tersebut. Tahapan pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Batanghari pada pemilu 2024 tidak sedikit yang sibuk melengkapi syarat pencalonan. Salah satunya wajib memiliki bukti bebas dari pidana atau hukuman. Itu pun dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Muara Bulyan Ruben Barcelona Haryanja. Sejak Januari hingga Mei 2023 ini, sudah ada 112 orang bacalek yang telah menyelesaikan pengurusan surat tidak pernah dipidana. Sementara itu, sebagai bentuk mempermudah pengurusan syarat pencalonan, pihak pengadilan telah menyediakan aplikasi Era Terang agar bacalek bisa melengkapi syarat pemberkasan sebelum dilakukan verifikasi. 112 bakal calon legislatif yang mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana atau dihukum dari periode bulan Januari sampai dengan per kemarin 10 Mei 2023. Dipastikan jumlah bacalek yang mengurus surat keterangan bebas dari pidana akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran pencalonan pada 14 Mei 2023. Adi Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris buka rakor pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun 2023. Gubernur Al-Haris secara resmi membuka rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau GWPP tahun 2023. Gubernur mengatakan sinergi dalam pelaksanaan pemerintah dan program pembangunan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah provinsi pada kedudukan ganda. Satu sisi sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi. Sementara pada sisi lain, merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi di wilayah regional. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka menjalankan amanah undang-undang diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi kemajuan daerah serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan antar kabupaten kota. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran dan fungsi dalam berbagai isu strategis nasional, mulai dari memastikan efektivitas pemanfaatan APBN di daerah hingga mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan daerah. Gubernur menekankan rakor GWPP ini juga menjadi wadah dalam memperkuat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2014. Saya hari ini membuka rapat kerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah, ya, atau GWPP. Ya. Nah, dengan unsur camat sebagai perangkat daerah, ya.
Nah, beliau adalah kepanjangan tangan saya, Pak Mendagri di bawah para camat semuanya. Nah, tentu kita ingin bahwa menghadapi situasi politik di 2024, camat tentu orang yang kita percayakan di masyarakat untuk tetap bagaimana ciptakan kondisi yang stabil dan kondusif di masyarakat. Al-Haris berharap rapat koordinasi ini menghasilkan manfaat besar dalam mendukung terwujudnya percepatan pemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka rakor penerimaan peserta didik baru untuk SMA dan juga SMK tahun ajaran 2023 hingga 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka rapat koordinasi penerimaan peserta didik baru PPDB SMA dan SMK tahun ajaran 2023-2024. Wagub mengatakan rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama untuk menyamakan dan memantapkan langkah dalam proses penerimaan peserta didik baru SMA maupun SMK di wilayah Provinsi Jambi agar dapat berlangsung dengan baik. Mewujudkan pelaksanaan PPDB yang berintegritas menjadi target pemerintah sehingga pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mampu mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas. Transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat harus mampu diimplementasikan dalam memperkuat peningkatan pendidikan di daerah. Lembaga-lembaga pendidikan juga diajak untuk mengawal program Merdeka Belajar dalam upaya melahirkan pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter untuk membawa kemajuan Indonesia. Wagub menekankan rapat koordinasi PPDB menjadi salah satu strategis untuk mengawal sistem pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Pak semua yang ada di sini yang begitu beserta musyawarah rakor ini akan mudah-mudahan kita bersama satu kesempatan bersama yang insya Allah nanti juga dilakukan bersama-sama. Saya ini demikian doakan saja mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Doa kita selalu gini, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari kemarin. Dan hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari esok, mudah-mudahan lebih baik dari dunia pendidikan utama. Bagaimanapun misi Bapak Gubernur memantapkan kualitas sumber daya manusia. Wagub Abdullah Sani berharap rakor penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK tahun ajaran 2023-2024 dapat meminimalisir potensi perbedaan penafsiran regulasi agar pelaksanaan PPDB berintegritas dan berkualitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama penegakan hukum terpadu tahapan pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama penegakan hukum terpadu tahapan pencalonan peserta pemilu tahun 2024 antara Bawaslu Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Wagub mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama yang diselenggarakan Bawaslu. Upaya tersebut merupakan langkah maju dalam mengawal tahapan serta proses pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Jambi. Untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Hadirnya penegakan hukum terpadu akan mendukung efektivitas kerja Bawaslu. Wagub menekankan jalinan kerjasama ini juga akan menjadi katalisator untuk dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas penanganan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi. Hadirnya Gakumdu yang baik ditargetkan mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas dan kondusif dengan meminimalisir potensi kerawanan pemilu di daerah. Dalam kerangka menampakkan dan bukan menampakkan, memang sudah menjadi kesungguhan bersama dilaksanakan penatangan perjanjian bersama dalam rangka untuk bagaimana melaksanakan pengawasan sebagaimana diharapkan. Saya ulangi, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kami sampaikan apresiasi atas pemerintah Jambi atas pelaksanaan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, tujuan daripada penandatanganan yang merupakan suatu komitmen bersama untuk bagaimana mengambil pemilu ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah mohon dukungan dari peserta pemilu, peserta pilkada, dan masyarakat semuanya.
Wagub Abdullah Sani berharap penandatanganan kerjasama tersebut dapat mendorong peningkatan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri fokus group discussion tentang survei inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan juga tanah komunal di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri fokus group discussion survei inventarisasi identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal di Provinsi Jambi yang diselenggarakan Kementerian ATR BPN bersama Universitas Hasanuddin. Wagub mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat menghargai keberadaan komunitas adat beserta hak-hak yang dimiliki komunitas adat tersebut. Keberadaan komunitas adat memiliki peran penting dalam pembangunan baik dari sisi pelestarian adat dan budaya maupun dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan tanah adat atau tanah ulayat. Tanah adat merupakan wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat berhubungan dengan tanah dalam lingkungan wilayah yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria. Wagub menekankan pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin bersama Kementerian ATR BPN akan mendorong penguatan data maupun dokumen tanah ulayat dan tanah komunal yang ada di Provinsi Jambi. Hasil yang didapatkan dari survei ini nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hak atas tanah tersebut yang potensinya sangat besar. Bapak dan Ibu tenaga ahli dari Universitas Hasanuddin yang tentunya adalah bersama dengan Kementerian Agraria ini pantas dan harus kita hargai, kita hormati, kita berbahagia karena apa? Konteksnya adalah dalam kerangka inventarisir dan mendata tanah ulayat tanah komunal yang ada di Jambi. Maka ada Pak beliau kakak Agraria ini dan tentunya kita yakin bahwa data yang diperlukan amat sangat valid, walaupun semuanya serba relatif memang, tapi kaya meyakini bahwa akurat dan baik dan ada. Yakin, tidak basa-basi ini. Insya Allah akan dilakukan oleh tenaga ahlinya. Kita kalau sudah ahlinya tempatkan, tugaskan pada posisi sebenarnya insya Allah valid. Nah ujungnya dengan kevalidan itu juga ada langkah-langkah nanti dari Kementerian Agraria mau diapakan kan itu ada aturan legalnya. Tapi goalnya insya Allah adalah bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat khususnya karena di Jambi adalah Provinsi Jambi. Insya Allah. Wagub Abdullah Sani berharap keberadaan tanah ulayat dan tanah komunal di Provinsi Jambi akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat komunitas adat dalam meningkatkan kesejahteraan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka training center kafilah MTQ Kota Jambi. Ditargetkan Kota Jambi mampu mempertahankan gelar juara pada MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi training center terpadu Kafilah Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Kota Jambi. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada Kamis kemarin 11 Mei 2023. Training center ini yang kedua yang dilakukan oleh Pemkot Jambi sebagai bentuk persiapan Kota Jambi pada Festival MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta kepada pelatih, ustadz, dan tuan guru lainnya untuk berjuang optimal saat MTQ di tingkat Provinsi Jambi mendatang. Ditargetkan, Kota Jambi mampu mempertahankan gelar juara umum seperti tahun 2022 lalu. Menurut Wakil Wali Kota Jambi, mempertahankan gelar juara itu lebih sulit sehingga perlu adanya latihan rutin dan bimbingan dari pelatih sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi. Ini adalah program yang menitik beratkan upaya kita untuk mempertahankan sebagai juara umum di Kota Sungai Penuh tahun lalu. Maka saya berpesan kepada kafilah agar mempertahankan itu jauh lebih berat sehingga perlu keseriusan dan sungguh-sungguh untuk mengikuti training center. Kami optimis insya Allah akan bisa mempertahankan juara umum. Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga mengatakan, sebelum pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Sarolangun, Pemkot akan mengadakan training center 5 kali, sehingga peserta dan pelatih bisa terus bersilaturahmi dan meningkatkan kemampuan peserta. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Terkait dengan perbaikan infrastruktur, Saudara, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah akan segera menindaklanjuti keluhan dari warga atas kerusakan jalan di Desa Persiapan Air Hitam. PJ Bupati memastikan bahwa perbaikan jalan yang rusak tersebut akan rampung sekitar 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Menyikapi pemblokiran jalan yang terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada minggu lalu, langsung ditindaklanjuti oleh penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimbai langsung turun ke ruas jalan yang diblokir untuk menemui masyarakat. Saat tiba di lokasi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah yang didampingi Sekda berdialog bersama warga. PJ Bupati berjanji akan memperbaiki ruas jalan yang rusak itu. PJ Bupati pun meminta Dinas PUPR Muaro Jambi untuk dapat melakukan perbaikan dengan pekerjaan gerak sapu lubang atau GSL. Diperkirakan masa pekerjaan perbaikan ruas jalan sekitar 2 km tersebut ditargetkan akan rampung 2 pekan hingga 1 bulan. Pemerintah bantu, tenaga teknis, bantu alat, bantu material, tapi perusahaan di sekitar juga bantu. Angkanya belum tahu berapa. Ya. Di sana juga Pak ada angkutan batubara yang melintas menurut keterangan warga. Mungkin ke depan tindakan itu dari saya sudah perintahkan ke untuk cek. Sudah saya perintahkan. Apabila ditemukan apa ada? Ya kan masanya beda jalan kabupaten dengan jalan nasional. Nanti kita beri sanksi. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menegaskan, setelah pekerjaan rampung, Dinas Perhubungan akan memantau kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut agar tidak dilintasi kendaraan yang melebihi tonase. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik tahun 2023 di Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik khususnya kaum perempuan. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pendidikan politik tahun 2023 di salah satu hotel yang ada di Kota Sungai Penuh. Kabid Partisipasi Politik Kesbangpol Provinsi Jambi Suwardi mengatakan, pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pendidikan politik khususnya kaum perempuan yang ada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, dengan adanya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perempuan khususnya di Kota Sungai Penuh untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik Provinsi Jambi tahun 2023 ini yang tempatnya adalah di Kota Sungai Penuh itu bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada khususnya kaum gender di Kota Sungai Penuh, ibu-ibu, organisasi gabungan organisasi wanita yang ada di Kota Sungai Penuh, juga untuk keterwakilan caleg-caleg perempuan dari Kota Sungai Penuh tahun 2023 ini untuk pileg 2024 mendatang. Yang kedua, tujuan kita adalah mengharapkan agar para gender ini melek politik, pintar politik, dan mereka ini nanti dapat menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk dapat memilih para keterwakilan yang potensial. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menekan angka golput di Kota Sungai Penuh. Sosialisasi pendidikan politik menghadirkan narasumber Wali Kota Sungai Penuh, KPU Kota Sungai Penuh, dan anggota DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, serta Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jalan menuju UPT Batu Ampar Trans Air Sulia Provinsi Bengkulu kondisinya saat ini rusak parah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, jalan menuju UPT Batu Ampar yang juga sering disebut dengan Trans Air Sulian di Provinsi Bengkulu saat ini kondisinya rusak parah. Namun usulan terkait dengan peningkatan jalan tersebut belum bisa direalisasikan karena terganjal dengan aturan. Sejak dibangun belasan tahun yang lalu,
Kondisi jalan menuju UPT Batu Ampar atau Teras Air Sulian, Kecamatan Kedurang semakin memprihatinkan. Jalan dengan panjang sekitar 2 km tersebut seolah tidak mendapat perhatian pemerintah. Padahal menurut Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Selatan, Edi Susanto, mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan jalan tersebut. Bahkan pada tahun 2021 lalu, pihak Kementerian Transmigrasi telah berkunjung langsung ke UPT Batu Ampar untuk melihat kondisi kawasan transmigrasi secara langsung. Pada tahun 2022 lalu, Dinas Nakertrans telah mengusulkan ke Bappenas dan Kementerian Transmigrasi. Namun hasil koordinasi Dinas Nakertrans ke Kementerian, peningkatan jalan UPT Batu Ampar belum bisa dilakukan karena masih dalam masa pembinaan dan jumlah penduduk masih sedikit. Kapan habis masa pembinaannya, Pak? Ya, masih lama karena kita daya tampung itu 300 kakak. Sementara saat ini itu yang terbangun baru 25 kakak tahun pertama kemarin. Setelah 300 kakak terpenuhi, mencapai 300 kakak dapat kita bayangkan sendiri. Apalagi saat ini dari Kementerian Transmigrasi tidak seperti dulu. Kalau dulu yang mereka besar-besaran untuk mengalokasikan dana yang ke daerah. Edi Susanto berharap kepada masyarakat Trans-Sulian agar bersabar hingga ada solusi terbaik dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, menjelang pelaksanaan ibadah haji, permintaan mata uang rial meningkat 30% dibandingkan tahun 2022. Bahkan pihak jasa penukaran uang telah menyediakan persediaan mata uang rial lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dari omset 20 juta rupiah, kini menjadi 50 juta rupiah. Diakui pihak jasa penukaran uang menjelang pelaksanaan ibadah haji, permintaan mata uang rial tahun ini meningkat 30% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan bertambahnya kuota haji pada tahun ini. Untuk itu, pihak jasa penukaran uang menyediakan stok mata uang rial lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Transaksi penukaran mata uang rial di jasa penukaran uang mulai meningkat sejak April atau Ramadan kemarin. Masyarakat mulai menukar mata uang rupiah ke rial sejak jauh hari karena mendekati ibadah haji. Mata uang rial sulit didapatkan. Sementara itu, jika sebelumnya pihak penukaran jasa uang menyediakan stok dengan omset 20 juta rupiah untuk mata uang rial, kini meningkat menjadi 50 juta rupiah. Waktu kemarin kita kan karena COVID pas segala macam lebih sedikit gitu kan. Jadi sekarang kita karena udah penerbangan udah buka semua, jadi kita stok semuanya lebih banyak daripada tahun kemarin gitu. Berapa nih kembalian dulu yang sekarang? Kalau dulu kita ngambilnya sekitar uang rupiahnya 20 jutaan. Jadi sekarang kita lebih naikkan sekitar 50 juta rupiah. Gitu. Pecahan yang paling dicari masyarakat yakni 5 rial dan 10 rial. Sementara itu untuk 1 rial kini dihargai senilai Rp4.400 untuk kualitas baik. Nafika Jenisartika, TVRI Sumatera Barat. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.